Salah satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nama membawa rasa, mengandung makna dan itu cita-cita orang tua ya. Jadi ini memang gak ada yang lain ya. Pada saat saya berangkat tadi itu dari rumah mikir gitu ya, mikir tiga nama, karena itu yang saya kenal, yang saya sudah tahu. Jadi untuk nama-nama yang lain mohon maaf ya. Satu Sedari, ada itu tahu ya. Ardi itu A-nya amanah, R-nya rajin, D-nya berdedikasi. Kemudian Pak Lupi ya. L-nya itu LU lembut, T-nya takwa, V-nya terpilih, Syarif, S-nya Sakinah insyaallah keluarganya, Y-nya yakin, Y-nya yakin, A-nya amanah, R-nya rukun, I-nya indah akhlaknya insyaallah, F-nya pilihan orangnya, amin ya Allah ya Tuhan. Yang ketiga, keempat. Di sini ada saudara. Jadi saya sempat pikir tuh sebelum sholat tadi, akmal itu kan sempurna ya. Akmal lebih sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsan khuluqan. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akmal itu ya, akanya akan, maknya melakukan sesuatu, L-nya lillah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi materi saya hari ini karena harus pakai judul ya tidak perlu kemana-mana. Jadi judulnya adalah menjadi GPRS. Menjadi GPRS, nah ini namanya GPRS. GPRS itu apa? Udah boleh jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan tahun 2022. Kita akan berpisah dengan tahun 2022. Satu tahun berpisah, satu tahun pula usia kita akan bertambah. Khususnya yang terakhir di bulan Desember. Satu tahun berpisah, satu tahun pula usia kita akan bertambah. Bertambah secara jumlah, tapi berkurang secara jarak. Mudah-mudahan Allah usia tumbuh takwa dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau subuh-subuh hujan secara nafsu manusiawi enak banget. Enaknya kira-kira apa? Enaknya tuh ngaji ya. Enaknya tuh ngaji sholat berjamaah di mana? Ngaji. Tapi kalau secara nafsu memang enaknya melanjutkan kekhusyuan di dalam tidur itu maksudnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan saya lewat di depan, itu ada anak-anak usia muda, usia SMP, SMA. Prediksi saya sih mereka gak ada nih. Demikianlah kondisi kita saat itu waktu masih muda. Saya alhamdulillah sudah melewati masa muda, pernah melewati masa muda. Jadi di masa-masa itu memang kuat, luar biasa. Dan kita hidup di 3 periode. Satu, mildofin, dalam kondisi lemah. Waktu kita masih kecil, masih bayi, tidak bisa apa-apa, lemah, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa, termasuk tidak punya kekuatan, masih lemah. Yang kedua, summa mimba di Allah kuat, setelah lemah kita kuat, yaitu bersama-sama muda.
3 hari 3 malam berarti kuat. Termasuk kuat-kuatnya yang lainnya. Alhamdulillah. Saya nggak usah sebut nama dan nggak usah sebut nama dan nggak usah sebut daerah. Karena itu menjaga kode etik jurnalistik. Ada seseorang yang di masa kuat itu nonton film titik-titik dari maghrib sampai subuh. Itu berapa album itu? Luar biasa. Di satu daerah, waktu itu saya masih jadi donatur tukang donatur. Saya melihat maghrib melewati satu tempat di pos ronda ada yang sedang jam 6 maghrib. Saya kembali lagi pagi jam 6, dia masuk ini. Luar biasa itu. Sehingga Allah mengapresiasi kondisi yang sedang kuat itu, di mana seluruh godaannya juga kuat, tenaga juga kuat, mimpi-mimpinya juga besar, sehingga ketika ada orang yang di kondisi itu, di mana sedang kuat-kuatnya melakukan ibadah amal soleh, maka apresiasinya akan berbeda dengan yang sudah lolita itu lolos 50 tahun. Kalau cerita kan bilang 50 tahun. Juga manusia langka 100 tahun ke atas kan sudah langka enak. Pasti akan berbeda apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak muda yang masih kuat, di mana nafsu masih menggelora, segala asa cita-cita masih memuncak dalam dada, termasuk godaannya juga masih lebih besar misalnya. Nah, kemudian dia baik ibadahnya, tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apresiasinya juga berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir kita dimasukkan dalam kondisi hidup yang mimba dia kuatin untuk mimba dia yang kuat, semua mimba dia kuatin untuk fawasyaiban, dan setelah kuat itu kembali lemah dan berubat. Mudah-mudahan di sisa jatah kuota usia yang masih ada, saya kecil begini, usia saya sudah 17 tahun, lewat maksudnya itu. Di sisa usia yang masih ada, mudah-mudahan dipakai untuk takwa, dipakai untuk lebih baik, dipakai untuk taat dan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Amin ya Allah. Taat kepada Allah dan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ini hidup di dunia serba beda, usianya beda, pendidikannya beda, latar belakangnya beda, cita-citanya beda, keluarganya beda, maunya beda, sukunya beda, bahasanya beda, budayanya beda, pendapatannya beda, serba beda. Tapi yang sama satu, bahwa kita hidup ini tidak selamanya pasti berakhir. Ini saya sering menasihatkan kepada diri sendiri. Jadi ibadah itu sebenarnya sebentar. Kalau kita mati besok berarti ibadahnya hanya sampai besok. Kalau matinya nanti waktu duha, berarti subuh ini subuh terakhir. Bapak dan Ibu yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke tema menjadi GPRS. G-nya adalah giat apa? 2. Mudah-mudahan tidak kelihatan ketiga dalam belajar. 1, giat taat, giat ngasih manfaat. Yang kedua, giat ibadah dan giat amal soleh. Naudzubillah min dzalik, tidak masuk giat yang ketiga, giat maksiat. Orang bisa bangun tower ratusan lantai,
bisa bangun bendungan, bisa bangun jalan tol, bisa bangun macam-macam, tapi belum tentu bisa bangun subuh. Orang bisa angkat berat satu orang, angkat beban dan sebagainya, tapi belum tentu bisa angkat tangan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau panas AC lebih cepat daripada itu, lebih kurang selesai. Kalau ke pasar sebelum subuh, jam 1, jam 2, jam 3 atau setengah 4 itu, kayak pasar Ciputat, pernah suatu ketika melewati pasar sebelum subuh, itu makin ramai di pasar itu kan, makin malam makin banyak. Mudah-mudahan orang jam 2, jam 1 ke pasar misalnya, kuat tahan ngantuk, tapi belum tentu bisa 2 rakaat salat tahajud. Di kampung nyangkul dari pagi, kadang sampai maghrib, bumi dibolak-balik. Nah, bumi dibalik-balik, kuat, tapi belum tentu bisa mengangkat tangan untuk sholat. Mudah-mudahan kita giat taat kepada Allah dan berupaya kasih manfaat kepada hamba-hamba Allah, biar ibadah dan amal soleh. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kalau tidak dipakai untuk menyembah Allah, pasti dia menyembah yang lain. Kalau dia tidak taat kepada Allah, dia pasti taat kepada yang lain. Taat kepada Allah, taat kepada nafsunya. Kayak sholat subuh. Kalau dia tidak taat kepada Allah, dia taat kepada apa? Kepada nafsunya memang kayak begitu. Yang uang, sedekah atau dipakai yang lain. Kalau dia tidak taat kepada Allah dalam bentuk sedekah, dia pasti taat kepada yang lain. Taatnya kepada apa? Kepada nafsunya, dipakai yang lain. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan, mengiming-imingi kefakiran dan memerintahkan kepada al-fahsya, kemungkaran, kekejian. Saya suka menulis, kalau misalkan punya uang, antara milih dipakai sedekah atau milih dipakai beli apa gitu, kan itu perang batin antara itu, beli sedekah, beli atau sedekah. Dan setan itu mengiming-imingi, menjadikan menakut-nakuti, menjadikan kefakiran. Setan itu kan seksi error selama-lamanya, kan seksi error, berarti salah terus, malaikat benar terus, kita kadang benar, kadang salah. Insya Allah seringnya benar, amin ya Allah rabbal alamin. Kalau pada saat kita bersedekah, lalu ada perasaan, entah nanti takut kurang, entah nanti gimana, terus diikuti, berarti ikuti jawab. Ikuti setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjadikan mengiming-imingi, menakut-nakuti dengan kefakiran. Termasuk takut kurang kan masa fakir. Kalau kita ngikuti itu berarti ngikuti bisikan setan. Berarti kita taat kepada Allah, betul. Sementara setan seksi error, salah terus.
Sementara Allah ya'idukum maghfiratan wa fadla, Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat itu kita sedang mengikuti setan yang pasti salah. Pasti salah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau ibadah itu sama dengan, boleh dikata, pengkhianat atas tujuan penciptaan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Kita dicipta tujuannya untuk menyembah Allah. Berarti kalau kita tidak mau menyembah Allah, sama dengan pengkhianat. Pengkhianat tujuan penciptaan. Yang kedua, tubuh yang tidak dipakai ibadah itu lama-lama melemah dalam keadaan tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang tidak dipakai ibadah adalah tubuh yang lemah. Orang bisa dengan latihan, bisa otot kawan, balu besi, apalagi muka asbes, apalagi gigi otot, tapi dia belum tentu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hebat itu bukan tulang, balu besi, otot kawat, muka asbes itu. Tapi kalau tidak buat ibadah sih nggak hebat. Lama-lama tetap lemah. Nggak lama lah, 60, 70, 80, selesai. Bukan perkara berat badan, bukan perkara muda dan tua, bukan perkara berat badan, tapi perkara beratnya iman di kandung badan. Karena boleh jadi ada orang yang gemuk tapi giat ibadahnya, ada orang yang kurus tapi berat untuk ibadahnya. Kenapa? Karena imannya terlalu ringan daripada ringan tubuhnya, sehingga untuk ibadah tetap aja berat. Menjadi KPRSG-nya adalah giat ibadah. Karena ada waktu utama, ada waktu yang boleh dan ada waktu yang sudah termasuk ke dalam waktu sahur, termasuk waktu yang sudah lalai, yaitu waktu-waktu yang sudah mepet kepada waktu ibadah yang lain. Di waktu yang utama, waktu yang pertama itu biasanya secara energi kita untuk melakukan ibadah sedang lagi baik-baiknya. Maka ketika orang sudah tertinggal itu, apalagi bisa sholat tidak berjamaah, itu biasanya tidak nyaman ibadahnya dan tidak begitu semangat itu. Karena harimau akan harimau akan memangsa binatang, kambing, yang kerbau, sapi dan sebagainya yang keluar dari barisan. Kalau harimau itu, kalau kambing misalkan masih dalam barisan, biasanya dia lebih terjaga. Maka ketika orang berjamaah, kalau yang berjamaah bisa ke 50, walaupun kita punya setan masing-masing menggoda, tapi lebih terjaga kondisi itu. Kenapa? Sedang berjamaah. Tapi kalau sholat sudah sholatnya sendirian, tidak berjamaah, ya sholat sendirian, tidak di awal waktu itu dikerubutin setan, dan itu sholatnya enggak, ya pasti gak nyaman. Udah gitu gak, ya jauh ya gitu. Lagi berjamaah saja kita berjalan, yang mungkin bapak-bapak insya Allah pada musuhnya. Lagi berjamaah saja kita kadang-kadang kemana-mana, apalagi lagi sendirian dikerubutin setan. Itu sudah gak nyaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak, ini ceramah ini hakikatnya keluar nasihat ini sendiri.
Kalau kita tidak gercep kepada ibadah dan amal soleh, kita akan gercep kepada yang lain. Kalau Imam Syafi'i menasihatkan, kalau kita tidak sedang sibuk dengan yang baik, kemungkinan kita sedang sibuk dengan yang tidak baik, sibuk dengan yang sia-sia, sibuk dengan yang dosa naudzubillah. Kalau kita lagi diam ngobrol gitu, tidak sedang ibadah, kan pilihannya di ngobrol itu dua, satu sia-sia, yang kedua dosa. Gayanya giat ibadah dan amal soleh. Kalau ibadah yang ritual formal, sholat dan sebagainya itu kan dalami, misalkan sholat juga 5 menit, 10 menit, agak lama sudah mulai menggelut di hatinya. Imam baca Yasin maghrib sudah mulai bertanya-tanya, ya Allah di Yasin, masih pinggir jalan, baru pulang kerja capek, yang dibaca Yasin 2 lembar setengah, itu pasti banyak protes di hatinya ya. Enggak mungkin protes di mulutnya. Padahal imamnya cuma baca satu ayat, Yasin, Allah. Bapak dan Ibu yang dulu kalau sudah bertara, ini yang mudah-mudahan sudah apa sih. Kalau kita nggak bisa nikmatin ibadah, kalau kita tidak bahagia dengan ibadah, berarti menderita dengan ibadah. Betul. Ini tahun baru ya, jalan tahun baru Desember ini macam cocokologi kan katanya kalau per itu cenderung apa? Hujan karena ber gitu. November, Oktober, November, Desember ber gitu. Kalau Maret ret gitu cocokologi. Desember menjelang tahun baru. Dulu waktu saya masih muda dulu tahun baru, saya pengen kayak apa sih itu? Pergi ke jalan raya, saya lihat orang-orang itu bring gitu sambil ledak itu sakit gitu, udah gitu pas mau meledak ya pergi terlihat, udah mau dibeli, dinyalain pas mau nyala menghindar tutup terlihat, terus orang ini ngapain gitu? Ngapain dibeli? Pas sudah dinyalain ditutup terlihat. Kan nggak kedengaran, udah gitu sudah meledak gitu, jadi sampah segala macam, udah gitu bring kemana lagi, bring lagi, nah gitu doang. Pas tahun baru, tepuk tangan, happy birthday, ngapain? Dulu sebelum Monas ditutup, belum dipakai, saya jualan, dari mana datang, gelar tikar, ngobrol, ngomong gitu lah nggak jelas. Waktu itu belum ramai WA. Detik-detik menjelang tahun baru 5, 4, 3, 2, 1 langsung itu apa? Kembang api segala macam. Udah gitu teriak-teriak selamat tahun baru, happy new year, terus peluk-pelukan gitu. Yang peluk-pelukan ya. Terus saya mikir kemungkinan besar ya. Mudah-mudahan tidak. Kemungkinan besar itu yang pelukan kayaknya bukan permisi. Kalau suami istri ngapain jauh-jauh harus ke Monas kan? Betul? Macet, tuh lapis, masuk angin, udah gitu happy new year, makan-makan, terus apa? Pulang lagi, pakai gitu. Udah gitu pulangnya macet, duit habis, masuk angin, semua lewat. Ya ampun, saya bilang ngapain ya? Di Ancol dulu. Tahun baru, artis isi hiburan gitu, hujan kritik, saya makin lihat TV, masih ingat saya, waktu itu ada yang nyanyi lagu 1 jam saja, apa? 1 jam saja ku telah bisa cinta itu sih, ada yang gitu, apa ada yang gitu di sini?
Charlie Van Houten, apa dulunya? ST12 itu mahal. ST12 kan jadi waktu itu Charlie sudah kembali kan? Diminta lagi gabung dengan bandnya dan dia nyanyi lagu itu kayak semacam reunian gitu. Itu yang saya lihat di bawahnya tuh ABG itu hujan rintik-rintik nangis dengan lagu itu. Terus saya mikir kalau artis nyanyi lagu itu dia nggak hujan-hujanan apalagi dibayar. Itu yang di bawah itu udah menangis, hujan gerimis, duit habis, masuk angin, subuh lama, coba coba. Jadi orang tuh kalau nggak dipakai untuk ibadah, pasti dipakainya berdua, sia-sia atau Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak kerja kepada ibadah, pasti kerja kepada. Ya, mudah-mudahan yang ngomong ini ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah ibadah dan amal saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tubuh yang tidak dipakai ibadah adalah melemah dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada seorang artis dia curhat di sana, membawa subuh-subuh anaknya ke masjid. Anaknya sih mungkin lagi ngantuk yang menjadi anak, lagi ngantuk ya kita aja sudah pada gede-gede ini kan tetap aja sebenarnya dipaksa untuk sholat subuh ke masjid. Ada temannya yang komen, anak masih kecil kok, jangan dipaksa begitu untuk sholat subuh ke masjid. Jadi semacam kayak penjajahan dalam ketika anak itu dipaksa untuk ibadah. Padahal kan orang tua melakukan itu demi apa? Demi kebaikan anaknya, betul? Satu itu. Yang kedua, supaya anaknya biasa untuk ibadah. Karena ibadah kalau nggak dipaksa, nggak bisa, nggak akan bisa loh. Karena nafsu cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu cenderungnya pengen yang buruk-buruk. Itu Nabi Yusuf aja sebenarnya waktu itu tuh sudah ada pengen sebenarnya. Cuma kan masa Nabi begitu. Dan waktu itu mulai batu terbayang wajah bapaknya itu langsung sadar. Padahal pada waktu itu Nabi Yusuf sudah ada betul nafsu itu. Jadi nafsu kalau nggak dipaksa memang nggak bisa. Begini ya, kalau tubuh dikasih makanan yang bersih, makan ini, makan itu, terus bisa tambah olahraga, lama-lama tidak apa. Jadi gede betul Pak, karena sering pakai olahraga, kemudian dipakai nutrisi segala macam, sehat, bagus badannya. Itu kalau tubuh fisik ini. Kalau rohani tidak dikasih makan. Jadi apa lama-lama? Jadi kurus gitu. Jadi lemah. Kira-kira dipakai ibadah apa? Kenapa? Karena kurus, lemah, jarang dikasih makan. Makanan dikasih makan, sehat, dan badan jadi besar. Ruhani tidak dikasih makan, kurus, lemah. Makanan rohani adalah satu ilmu, yang kedua ibadah. Ilmu ibadah zikir itu makanan rohani. Jadi wajar kalau tubuhnya kuat, sehat, tapi gak mampu ibadah, kenapa? Jarang dikasih makan. Ada satu kaidah ya, apa namanya? Gak tahu pernah juga atau kadang-kadang di kehidupan kita ini kadang terjadi begini. Tidak makan lemas, badan makan males.
Saya bilang ini, tidak makan lemas, banyak makan malas. Kan gak ada pilihan. Ajaibnya begitu. Kurang makan lemas, tidak makan lemas, kurang makan, banyak makan malas. Sebentar lagi kita puasa, kurang lebih 100 hari, kurang lebih lagi. Sudah kurang dari 1. Kenapa pada saat puasa? Kita cenderung ringan ibadah? Karena asupan makanan itu dari bumi, gitu Pak. Makanan itu dari tanah, dari bumi. Kalau banyak makan, kalau terlalu banyak makan, yang tadi jadi malas itu jiwa kita cenderung apa? Cenderung ke bawah, kembali ke bumi, matanya ke bawah, kemudian yang lainnya ke bawah, termasuk nafsunya ke bawah. Kalau banyak makanan yang masuk, kan itu jadi darah, termasuk jadi hormon. Maka orang yang banyak makan tidak diimbangi dengan banyak ibadah, maka cenderung 1, banyak malas, 2, gede nafsu ke bawah, agak yon terus. Maka mudah-mudahan banyak makan diimbangi dengan banyak gerak, banyak ibadah sama-sama. Kalau tidak berat. Kenapa kita pada saat puasa lebih cenderung ringan ibadah? Karena potensi buminya dikurangi, ditekan. Saya ini dapat tulisan ini dari Anis Mata. Ketika puasa itu kan potensi buminya dikurangi, itu Pak. Potensi hewannya, potensi buminya yang cenderung ke bawah itu, termasuk melakukan hal-hal yang begitu rendah, bawah, ditekan, maka nanti yang naik spiritualnya. Jadi kalau makannya ditekan, yang naik spiritualnya. Kenapa orang berat ibadah? Saya setelah merenung kesimpulan yang 3. Menurut kesimpulan saya, boleh ada yang lain. 1, di pikiran bawa beban dunia, di hati bawa beban dosa, di badan bawa beban makanan. Itu yang bikin orang berat, terutama berat semua. Karena di pikirannya bawa beban apa? Beban pekerjaan, beban proyek, macam-macam. Lagi sholat lagi kerjaan, ya bagaimana tidak berat? Di sini bawa beban proyek yang triliunan itu, lagi sholat di bawah itu, dipikir pasti berat. Di hati bawa beban dosa, karena dosa itu beban tersendiri melihat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan setiap kita selesai melakukan dosa itu kan ada noktah itu. Dan itu lama-lama jadi beban. Kalau ibadah itu positif, dianalogikan sebagai energi positif, dosa itu adalah energi negatif, dan ibadah nambah iman, dosa mengurangi iman. Maka semakin banyak dosanya, semakin tergerus habis imannya. Kalau sudah semakin menipis imannya, berarti berat melakukan ibadah Rasulullah itu. Makanya salah satu siksaan bagi orang yang berbuat dosa adalah 1, dia dipenjara dengan dosa itu. 2, dia dibebankan beban yang berat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Makanya kalau orang selesai dosa kan, ngapain saya sholat? Baru habis dosa, udah sekalian aja. Kan gitu. Kepada ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, dia ibadah dan amal soleh. Yang kedua, GPRS. Kayaknya apa? P-nya persaudaraan, persatuan. Mudah-mudahan kita bersaudara sampai surga. Amin. Bersaudara sampai surga, jauh di mata
dekat di doa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mendekati tahun politik. Saya yang bawa ketuanya isi bawah. Pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya, itu luar biasa ya. Saling ya mungkin ada yang mengkafirkan yang sama muslim. Padahal dia juga sholat, dia juga baca Quran semuanya. Antar keluarga tidak seperti lab group, satu komplek juga pada lab group. Gara-gara apa? Gara-gara beda pilihan sampai dari lagi itu yang sampai saling caci maki di media sosial. Saya pernah mengalami satu masa yang pernah debat dengan seseorang di messenger Facebook itu 24 jam. Saya jawab pagi, saya buka lagi waktu 2, dijawab lagi bisa duhur, terus begitu. Subuh dibuka, dia jawab. 24 jam itu gak selesai. Dan ini gak akan selesai. Ya mudah-mudahan tahun politik yang kedua di masa yang luar biasa itu sebelumnya, ya mudah-mudahan kita bisa menginstal satu kesadaran bahwa kita adalah bersaudara. Kita berantem sampai netbook, sampai macam-macam gitu. Yang sukses siapa? Yang tim sukses. Dia mah baik yang diusungnya sukses maupun gagal, dia mah tetap sukses karena dia dibayar. Kita yang sampai mau dibilang juga cuci maki di sosial media sampai pertemanan pecah, nggak dapat apa-apa. Yang jelas dapat apa? Dapat dosa. Saya salah satu yang menghentikan saya adalah misalkan kalau kita memposting sesuatu yang menyinggung seseorang misalnya di Facebook katakanlah begitu, lalu ada orang yang lihat postingan itu, dia tersinggung, sakit hati, dan sakit hatinya dia malah petaka itu bagi yang bikin sesuatu itu. Karena kita tidak tahu bahwa ada yang tersakiti dengan postingan kita, terus kita minta maafnya gitu. Karena kita tidak tahu dan dia tersakiti, lalu dia bilang, ya saya tidak itu ya, itu malah petaka bagi yang Ustaz itu. Karena kita tidak tahu, terus gimana kita maaf? Setelah itu ya mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap kita semua ada pilihan A, B, dan C dan sebagainya. Tapi yang akan terjadi tetap sesuai dengan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aman. Karena saya khususnya posisinya bukan orang yang punya wewenang dan sebagainya, jadi kita tetap saudara. Siapapun yang akan nanti terpilih mudah-mudahan baik untuk khususnya masyarakat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita berdoa, sebenarnya lebih efektif doa. Mungkin doa tidak kasat mata ya, tidak kelihatan doa kita tuh tidak berefek pada si A si B, tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi itu sudah jadi apa? Sudah jadi ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Dan itu lebih menyelamatkan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Mudah-mudahan persepsi ini dibawa kemana-mana sehingga ketika kita punya masalah dengan seseorang yang dia melakukan sesuatu yang membuat kita sakit hati, mudah-mudahan kita bilang begini, bagaimanapun dia adalah saudara saya. Persepsi saudara kepada orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik itu lebih mendamaikan. Dia saudara saya, saudara seagama, saudara seketurunan, saudara sekomplek, saudara sebangsa dan senegara, saudara sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika persepsi saudara ini dibawa dalam kehidupan kita, apapun yang kita tulis, yang kita ucapkan, yang kita omongkan, dan kita lihat kalau persepsinya adalah saudara, insya Allah akan lebih mengerem untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena dia adalah saudara saya. Kemarin saya nemuin satu postingan singkat tapi cukup jelas. Kalimatnya begini. Itu video, tapi videonya dikasih suara gitu. Wahai anak-anakku, di posting itu, jaga persaudaraan dengan yang lain, karena sebagaimanapun keadaannya setelah kepergian ayahmu nanti, engkau akan saling membutuhkan di antara saudara yang lain. Lalu teringatlah saya misalkan karena ada sesuatu dengan saudara, seketurunan saudaranya, dengan melihat video itu, yang baru sana, nanti setelah orang tua nggak ada, bapak ada di mana, terus kita dengan siapa? Ya dengan saudara. Maka bagaimanapun bencinya kita kepada saudara, dia tetap saudara saya. Yang boleh jadi nanti sepeninggal keluarga kita akan saling mengunjungi nanti itu dengan siapa? Ya itu dengan saudara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. G, dia ibadah amal soleh, V-nya persaudaraan. Dan yang dianjurkan Nabi untuk menguatkan persaudaraan di antara kita adalah satu, saling berkirim hadiah dalam bentuk fisik hadiahnya. Yang kedua, hadiahnya berbentuk non fisik, yaitu saling berkirim doa. Tahadu saling berkirim hadiahlah, maka kau saling mencintai. Misalkan siapa ya? Misalkan ada yang tepung tahu gitu, ada yang ulang tahun. Misalkan ada. Ya memang kita nggak boleh tiup lilin segala macam, nggak usah. Yang penting apa? Makan kasih kepada yang ulang tahun. Misalkan diinisiasi oleh ketua DKM, misalkan bikin surprise itu ke siapa, ke bapak mungkin, kasih makanan, kemudian mendoakan, hari ini ulang tahun bapak, mudah-mudahan selamat berkurang usianya, mudah-mudahan makin bahagia, keluarga sakinah, al-fatihah. Dikasih makanan gitu, dan satu komplek, bapak bahagia kan? Pasti bahagia, betul. Dan salah satu amal utama adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang yang beriman. Yang kedua, saling berkirim doa. Mudah-mudahan mesti baunya mudah-mudahan. Kalau di komplek ini ada 100 bisa kurang banyak, 1000 bisa di sini. 1000 kepala keluarga. Ini setiap hari menjelang subuh. Semuanya saling mendoakan, ya Allah, seluruh keluarga, seluruh penghuni komplek ini mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, sebagainya, urusan muda, anaknya soleh-soleha, rezekinya halal, lancar, besar, berkah, berlimpah. Al-Fatihah. Kalau setiap hari satu orang itu berkirim doa Al-Fatihah misalkan untuk kepada seluruh penghuni komplek ini berada, satu orang dapat 1000 doa. Luar biasa. Ya ini mau mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Bapak dan Ibu yang khususnya yang punya anak di Asrikia, sedangkan tidak Asrikia ya. Kan kalau pagi-pagi kalau lagi nggak ada tugas saya maksudnya gitu, tenatui nganter anak, nganter istri. Bisa nganter anak ke sesuatu Asrikia. Ketika anak bisa mempunggungi orang tuanya karena lagi jalan berangkat menuju ke kelasnya,
sama orang tuanya ya didorong dengan doa. Yang kedua termasuk mendoakan seluruh siswa, seluruh wali murid, seluruh pengurus yayasan, guru-guru. Mudah-mudahan sehat, bahagia, beruntung. Allah sembuhkan yang sedang sakit, Allah lapangkan yang sedang sempit, Allah mudahkan yang sedang sulit, Allah bahagiakan yang sedang gelisah dan gulana. Anak-anak yang soleh-soleh, sucikan hatinya, cerdaskan akalnya, muliakan akhlaknya, sukseskan dunia, selamatkan akhiratnya, jauhkan dari segala godaan zaman kiri kanan depan belakang lalu hati. Berarti setiap anak, kalau semuanya melakukan itu, mendapatkan dari, kalau misalnya ada 1000 kepala keluarga berarti yang mengantar anaknya sholat, berarti dia mendapatkan 1000 doa dari yang lain. Luar biasa. Luar biasa. Saya pikir ini luar biasa. Doa online berjamaah itu, online ini kepada Allah SWT. Boleh jadi di antara 1000 orang yang menghuni komplek ini, kan di sini pastilah ada yang soleh banget gitu. Ada yang sama banget, yang tahajud nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamisnya nggak pernah ketinggalan, yang istighfarnya minimal 1000, yang sholawatnya minimal 1000 ya. Mungkin doa kita kurang mendam, tapi boleh jadi ada orang lain yang doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ya Allah. Dan pada saat kita mendoakan yang lain, sementara yang lainnya tidak tahu bahwa kita berdoa untuknya, ada jaminan dari malaikat, walaka mithlu kadzalik, dan bagimu juga demikian. Kira-kira kalau didoakan malaikat dijawab? Dijawab, karena malaikat enggak pernah korupsi. La ya'sunallahu ma yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat tidak pernah berdosa, tidak bermaksiat, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa sekarang? Pokoknya sampai sore aja ya. GPLS G-nya giat ibadah amal soleh, P-nya persaudaraan, persatuan. Ini mudah-mudahan ini agak aneh kayaknya pengajiannya. Kita olahraga dulu, boleh? Kita senam dulu, senam jari. Kayaknya baru ada di pengajian. Boleh senam jari dulu? Di anyam ke depan. Di angkat ke atas, ke samping kanan, Masya Allah, ke samping kiri, ke belakang. Alhamdulillah. Senam jari dulu. 1. Tegak lurus ya. 1, 2, 3, 4. 4-nya bukan begini, ini makan terlalu mainstream ya, terlalu biasa ini. 4-nya begini. 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3. Baik, sudah. Pengajian aneh ini. Ada cek baik. GPLS dan ibadah, amal soleh, V-nya persaudaraan, persatuan. R-nya apa? R-nya tuh rukun doa. 100 doa. R-nya rukun. Mudah-mudahan kita rukun dengan sekasur, sedapur, sesumur dan selembur ya, berkomplek mesin. Khususnya kita rukun di dalam dulu. Amin ya Allah. Sebelum kita rukun dengan yang di luar, kita rukun dengan yang di dalam. Ya bagaimana kita akan rukun asli ya, yang kalau dibuat-buat mungkin bisa. Bagaimana kita akan rukun asli dengan yang di luar, yang di dalam aja kita belum rukun. Khususnya yang sudah menikah, saya sudah menikah, alhamdulillah. Kita rukun dengan yang di dalam. Karena kalau sudah rukun di dalam, insya Allah akan menular rukun di luar. Anak-anak yang tidak damai di dalam rumah cenderung bermasalah di luar rumah. Karena dalam rumah tidak menjadi tempat ternyaman baginya, sehingga dia mencari apa? Mencari tempat yang nyaman di luar, sehingga tidak mau pulang ke rumah. Mudah-mudahan yang sudah menikah khususnya rumah menjadi tempat yang rukun, damai, paling nyaman untuk semua anggota keluarga berada di dalamnya.
Saya nggak boleh nyebut nama dan nggak boleh nyebut daerah. Ada satu, karena saya tahu ya, saya dengar itu hampir tiap hari caci maki, marah di antara penghuni, dan itu pasti didengar oleh anak-anak dan didengar oleh tetangga. Pasti yang di dalam itu tidak nyaman, pasti yang di dalam itu tidak nyaman, dan itu menjadi kenangan yang kurang baik bagi penghuni rumah itu. Mudah-mudahan kalau di dalam rumahnya sudah rukun, anak istri semuanya rukun, masing-masing rumahnya rukun, maka akan memancar kerukunan itu di kehidupan luar. Mudah-mudahan rukun di rumahnya, rukun di kompleknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mungkin tidak punya salah, karena kita tepatnya mahalul khoto'i wan nisyan. Tapi sesalah-salahnya orang lain, kita juga punya salah. Yang kedua, yang salah itu adalah saudara kita sendiri, yang kalau kita meninggal nanti yang akan menyalakan beliau. Kalau rumah kebakaran, yang akan membantu memadamkan tetangga. Maka mudah-mudahan kita rukun dengan serumah, rukun juga dalam tetangga minimal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau kita tidak rukun, kita nggak bisa bangun. Kalau Indonesia ini tidak rukun, perang terus, kapan kita membangunnya betul? Kalau di rumah itu berantem terus, kapan akan mengangkat keluarga, membangun sesuatu yang baik? Berantem terus. Dan kalau tidak rukun di dalam rumahnya, suami malas pulang, betul Pak? Nyari nafkah itu malas, nggak rukun. Maka mudah-mudahan kita jadi rukun dan masing-masing menjadi pendamping bagi yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istri juga senang dengan kehadiran suami di rumah, suami juga damai dengan kehadiran istri, anak-anak di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau di rumahnya rukun damai, maka insya Allah suami nyari nafkah keluar damai, betul kan? Tapi kalau tidak damai, malas pulang. Jadi kayak curhat ya, bukan curhat lah, mewakili sebagian. Kepada diri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir untuk R ini, rukun ini, orang-orang yang para pegawai, karyawan, eksekutif yang bermasalah di kantornya, ada yang kepotong tangannya, ada yang macam-macam, ada yang bukan tabrakan, ya ada yang tabrakan, ada yang jatuh di jalan, itu dipengaruhi apa? Karena dia membawa masalah di rumah. Biasanya. Jadi yang tidak rukun, tidak damai di rumahnya, itu biasanya bermasalah di tempat kerjanya dan bermasalah di perjalanannya. Yang terakhir S-nya sabar. S-nya sabar. Karena kita sedang hidup dengan siapa? Kita sedang hidup dengan manusia. Yang manusia itu ada salahnya, ada benarnya. Syukur pada saat sedang benar dan sabar pada saat sedang kurang baik, sedang tidak benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pisau tajam karena dia apa? Karena diasah. Pisau tajam karena diasah. Biasanya pakai asahan. Asahannya terbuat dari batu ya. Kalau manusia tajamnya diasah oleh manusia, tajamnya diasah oleh manusia yang lain. Ini memang tidak mudah. Saya ngomong tidak mau mengatakan ini tidak mudah. Kita ini diasah oleh manusia yang lain.
diasah sabar. Kan saya ini sedang setelan soalnya tuh pakai peci, pakai jas, pakai gamis. Ini sedang setelan soleh, ceramah, lagi setelan soleh. Kapan saya ketahuan asli benernya gitu, asli baiknya? Pada saat saya sedang dapat masalah, itu baru tahu. Kalau pisau diasah oleh batu, maka manusia diasah oleh manusia yang lain. 1, 2, 3, 4, 5 anak. Ya, kita sedang diasah oleh anak. 100, 200, 300 tetangga, kita sedang diasah oleh 100 tetangga yang lain. Karena setiap kita ini berpotensi dua, berpotensi jadi anugerah dan berpotensi jadi masalah. Saya ini potensinya dua, potensi jadi anugerah bagi jamaah dan berpotensi jadi masalah bagi jamaah. Dan kita bermasalah dengan apa? Bermasalah dengan orang yang paling dekat. Mungkinkah saya bermasalah dengan Obama yang sekarang sudah pensiun, sudah saya pikir tidak mungkin. Kenapa? Saya tidak bertetangga dengan Obama dan Obama tidak kenal saya. Kita berpotensi masalah dengan siapa? Dengan yang terdekat di rumah, terus dengan yang tetangga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita giat ibadah amal soleh, mudah-mudahan kita terpelihara persaudaraannya, persatuannya, dan kita mudah-mudahan rukun dengan yang di rumah, dan rukun dengan tetangga yang terdekat, paling tidak rukun dengan yang apa? Termasuk dengan yang dekat itu, yang SWA. Dengan yang SWA. Mudah-mudahan rukun. Ya, kita semua sudah tahu, kita ikut grup ini, grup itu, segala macam. Saya perhatikan isinya, itulah saling perang, share ini, share itu, ini. Dan kalau kita ikut-ikutan itu makin kotor hati, gak nyelesain masalah, yang jelas apa? Jadi dosa dan makin kotor hati. Asli Pak. Cuma saling share, gak selesai. Kalau saya tidak bisa berbuka, paling tidak saya tidak nambah masalah. Yang terakhir, dan mudah-mudahan kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala makin tumbuh sabarnya, makin tumbuh syukurnya. Di tahun yang akan segera berpindah ini, berganti ini, mudah-mudahan tambah umur, tambah sabar, tambah syukur, tambah keimanannya, tambah ketakwaannya. Mudah-mudahan tahun yang baru kita juga menjadi pribadi yang baru, walaupun dengan umur yang berbeda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dan demikian. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Buah mangga dibagi 4, semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9, semoga bisa diamalkan. Buah mangga dibagi 30. Banyak yang gak kebagian. Banyak yang gak tolong pada bagian. Burung kirian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Masih sama Pak, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kaca yang pecah jangan disimpan di dalam peti. Sejauh susah nyarinya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi dilaporkan polisi, apalagi dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gadis cantik namanya Rukoya, jika sudah sah boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.